Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Petualang Sungai. Oh iya, ini bukan suara asli saya, nama saya Ahmad. Dan jangan lupa like kalau kalian suka video ini. Subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video saya berikutnya. Oke, kali ini seperti biasa saya akan mengajak kalian penonton setia channel Petualang Sungai untuk melihat bagaimana proses penarikan perangkap kepiting. Tonton video ini sampai selesai. Biar kalian juga merasakan keseruan yang saya rasakan saat mengangkat perangkapnya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video saya berikutnya. Oke, sekarang sudah sampai di perangkap yang pertama. Awal yang bagus, di sini saya dapat 1 ekor. Mari kita lanjut ke perangkap kepiting yang selanjutnya. Karena cuacanya sangat panas hari ini, dan saya juga takut hitam. Lagi pula arus laut lumayan deras, jadi saya memilih untuk memakai mesin biar cepat selesai. Nah, ini dia perangkap saya yang ketiga. Karena yang kedua tidak ada isinya, jadi saya skip aja. Daripada kalian bosen lihat video saya, jadi saya akan minta Pak Ganjar cerita sedikit. Ucap Ahmad gak ada saya. Jauh di utara Kalimantan, di tepian sungai-sungai yang tenang dan penuh kehidupan, Tarakan menyimpan kekayaan alam yang luar biasa. Di antara akar-akar bakau yang menghujam ke dalam lumpur, ratusan kepiting berlalu lalang, sibuk mencari makan dan bersembunyi. Mereka hidup dalam irama pasang surut, tahu betul kapan harus muncul dan kapan bersembunyi di balik akar-akar kayu. Namun di sini, di sungai ini, kita tidak hanya datang sebagai penonton. Kita adalah bagian dari kehidupan mereka. 60 perangkap kita hari ini siap menangkap beberapa dari mereka, tapi bukan hanya soal menangkap saja. Ini tentang memahami alam, tentang menjaga keseimbangan antara mencari nafkah dan merawat lingkungan. Kepiting-kepiting ini bukan hanya sekadar hasil tangkapan, mereka adalah tanda dari kesehatan ekosistem kita. Kalau sungai ini rusak, mereka pun akan hilang. Oleh karena itu, setiap kali kita menurunkan perangkap, kita selalu ingat bahwa kita punya tanggung jawab besar. Di bawah permukaan air yang tenang ini, ada dunia lain yang tidak kita lihat sehari-hari. Dunia yang sunyi tapi penuh aktivitas. Kepiting-kepiting ini mungkin kecil di mata kita, tapi peran mereka besar di ekosistem. Mereka membersihkan sisa-sisa organik, menjaga air tetap sehat, dan memberi makan predator lain seperti ikan dan predator yang lain. Kadang saat kita mengangkat perangkap, kita juga belajar banyak dari mereka. Misalnya, kepiting yang lebih kecil biasanya akan melepaskan diri dengan cepat kembali ke dalam lumpur. Mereka gesit, tahu betul kapan harus kabur. Sementara itu kepiting yang besar dan tangguh, ya, mereka ini lebih santai. Mungkin mereka tahu kalau sudah sebesar itu, enggak ada banyak predator yang berani mendekat. Tapi tidak semua kepiting di sini beruntung. Ada juga yang tertangkap, tapi kita tidak boleh serakah. Karena kalau kita ambil semua, esok lusa enggak akan ada yang tersisa. Jadi, penting untuk kita selalu ingat, ambil secukupnya, biarkan alam pulih dengan sendirinya. Kita lanjut ke perangkap berikutnya. Siapa tahu ada yang lebih besar, atau mungkin kita bisa belajar lagi sesuatu dari sungai ini. Kadang pelajaran terbaik datang dari alam yang paling sunyi. Orang-orang di Tarakan sudah berabad-abad hidup berdampingan dengan sungai dan laut. Dari nelayan sampai petani, mereka paham betul bahwa apa yang mereka dapatkan dari alam harus dikembalikan dengan cara yang bijak. Sama seperti kepiting ini, kita juga terjebak dalam siklus alam. Kalau kita mengambil terlalu banyak, lingkungan akan habis. Kalau kita tak peduli, kita sendiri yang rugi. Dulu ada cerita dari tetua-tetua di sini tentang bagaimana sungai ini pernah begitu jernih, sampai-sampai kamu bisa melihat ikan berenang di dasarnya. Sekarang kita lihat sendiri, airnya sudah mulai keruh. Ya, kita harus sadar, kerusakan ini terjadi bukan hanya karena alam, tapi karena ulah kita juga. Makanya, setiap kali kita datang ke sini, kita ingatkan diri kita sendiri untuk selalu menjaga keseimbangan. Lagi pula, siapa yang tidak ingin anak cucu kita nanti bisa menikmati keindahan sungai ini juga, kan? Mereka juga berhak melihat kepiting-kepiting besar ini, merasakan tarikan perangkap yang berat, dan menikmati udara segar yang kita rasakan sekarang. Jangan terlalu serius, nanti cepat tua, hehe. Oke, kita lanjut sambil dengerin saya cerita aja. Banyak orang berpikir kepiting itu cuma binatang yang berjalan menyamping dan suka mencapit. Padahal kalau kita lihat lebih dekat, mereka ini sebenarnya ahli strategi. Coba bayangkan, mereka tahu kapan harus bersembunyi di lumpur, kapan harus keluar cari makan. Kalau manusia punya Google Maps,
Kepiting ini punya insting alam yang tajam, nggak pernah salah jalan, selalu balik ke tempat aman mereka. Tapi ya, ada juga yang kepiting-kepiting yang seperti kita suka ambil risiko. Mereka pikir, ah nggak apa-apa, aku keluar sebentar, mungkin perangkapnya nggak banyak hari ini. Pas lihat kita udah nangkring di atas perahu, siap tarik perangkap, hahaha. Tapi ya, itu semua bagian dari permainan hidup. Dan ngomong-ngomong soal permainan, pernah dengar nggak? Konon katanya, dulu di sini orang-orang tua Tarakan suka bertaruh siapa yang dapat kepiting paling besar. Katanya sih, bukan cuma buat seru-seruan, tapi juga buat ngukur siapa yang paling nyatu dengan alam, yang bisa baca pasang surut, angin, dan posisi bulan. Jadi, kalau kamu lihat ada orang yang selalu dapat tangkapan gede, mungkin dia udah ngerti bahasa kepiting. Tapi kita di sini nggak taruhan ya, ini murni buat belajar dari alam dan siapa tahu kita juga bisa dapat rezeki sedikit. Oke? Jadi, sambil kalian menunggu, saya menarik perangkapnya, saya punya cerita menarik lagi nih. Kalau kalian sering dengar tentang kepiting di Tarakan, pasti ada yang bilang, hati-hati sama kepiting ini, kalau udah nyapit bisa lama lepasnya. Nah, ini bukan cuma mitos. Dulu katanya ada seorang nelayan di sini yang terlalu dekat sama kepiting raksasa. Ya, namanya juga rezeki, dia buru-buru mau ambil. Tahu-tahu kepiting itu nyapit tangannya. Nelayan ini langsung panik nyari cara lepasin. Tapi bukannya lepas, malah dia ikut ditarik kepiting ke lumpur. Untung temannya datang nolongin. Sejak saat itu, nelayan-nelayan di sini suka bercanda, kalau mau ambil kepiting harus siap mental. Hahaha. Dan ngomong-ngomong soal kepiting besar, kepiting-kepiting raksasa ini juga punya sejarah di sini. Pada zaman dulu, masyarakat setempat percaya kalau kepiting terbesar adalah penjaga sungai. Semacam raja kepiting gitulah. Katanya, kalau kamu bisa nangkap raja kepiting ini, kamu bakal dapat keberuntungan sepanjang tahun. Tapi ya, siapa juga yang berani? Cuman orang-orang yang benar-benar nekat atau punya keterampilan khusus yang berani coba-coba. Sampai sekarang sih, belum ada yang benar-benar nangkap raja kepiting itu. Tapi siapa tahu, mungkin hari ini kita yang beruntung. Hahaha, jangan terlalu berharap ya. Kalian tahu nggak, dulu ada juga kebiasaan unik di Tarakan ini. Setiap kali ada yang dapat tangkapan besar, mereka ngadain pesta kecil-kecilan di desa. Semua orang diundang dan tangkapannya dibagi-bagi. Katanya sih, supaya rezeki itu nggak cuma dinikmati sendiri, tapi bisa bawa berkah buat semua orang. Ada yang masak kepiting asam manis, ada yang bikin sup kepiting, pokoknya macam-macam deh. Dan kalau kamu pikir kepiting ini cuma buat dimakan, salah besar. Orang-orang sini juga bikin kerajinan dari cangkang kepiting. Ada yang dibentuk jadi hiasan, ada yang jadi souvenir. Kreatif banget kan? Jadi di sini kepiting bukan cuma sumber makanan, tapi juga sumber inspirasi. Bentar. Apa itu yang nyangkut di perangkap kita? Jangan-jangan, wah ini dia. Bukan raja kepiting sih, tapi ukurannya lumayan besar. Lumayan buat jadi cerita nanti di warung kopi. Kalian tahu nggak, gue baru aja narik kepiting segede ini. Hahaha, ya. Begitulah kehidupan di sungai ini, penuh cerita, penuh kejutan, dan pastinya penuh tawa. Wah, perangkap tadi lumayan besar hasilnya ya. Tapi sambil kita siap-siap buat cek perangkap lainnya, saya ada satu cerita menarik dari zaman Belanda yang mungkin belum banyak yang tahu. Dulu, di masa penjajahan Belanda, Tarakan ini bukan cuma dikenal karena minyaknya, tapi juga hasil lautnya, termasuk kepiting. Konon, para pejabat kolonial Belanda yang datang ke sini terkesima sama rasa kepiting Tarakan. Jadi kalau ada jamuan resmi atau pesta, mereka seringkali memesan kepiting dari sungai-sungai sekitar sini buat dibawa ke meja-meja di Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta. Bayangin aja, kepiting dari Tarakan ini udah jadi makanan mewah dari zaman kolonial. Makanya nggak heran kalau kepiting di sini punya nilai sejarah tersendiri. Bahkan ada cerita lucu dari masa itu. Seorang komandan Belanda yang bertugas di Tarakan pernah penasaran kenapa nelayan lokal bisa nangkap kepiting besar dengan mudah. Dia pun ikut turun ke sungai bawa perangkap dan nanya ke nelayan, bagaimana caranya kalian bisa nangkap kepiting segede itu? Nelayan itu senyum-senyum aja, lalu bilang, yang penting sabar pak, kepiting besar itu suka muncul kalau kita nggak terburu-buru. Nah, si komandan ini tentu aja nggak sabaran. Pas dia angkat perangkap, bukannya dapat kepiting besar, dia malah dapat perangkap kosong. Hahaha. Sejak itu, komandan itu jadi bahan bercandaan di antara para nelayan. Katanya, kalau mau menangkap rezeki dari laut, hati juga harus tenang. Pelajaran yang ya sampai sekarang masih kita pakai kan. Dan ngomong-ngomong soal sejarah Belanda di Tarakan, dulu sungai-sungai ini juga jadi jalur transportasi penting buat mereka. Belanda menggunakan perahu kecil yang disebut sampan untuk berkeliling dari satu titik ke titik lain, mengangkut hasil bumi, minyak, dan tentu saja hasil laut seperti kepiting. Para penjajah ini bahkan menyewa penduduk lokal untuk membantu mereka menangkap kepiting karena mereka tahu nelayan di sini udah paham banget cara kerja sungai. Coba bayangin,
Nelayan kita ini udah jadi pahlawan ekonomi lokal sejak zaman penjajahan. Tapi yang paling menarik dari masa itu adalah bagaimana hubungan orang-orang lokal dengan alam tetap kuat, meski ada tekanan dari penjajah. Mereka tetap mempertahankan cara-cara tradisional menangkap kepiting, nggak serakah, nggak merusak lingkungan. Bisa dibilang, meskipun Belanda yang berkuasa waktu itu, sungai dan kepiting ini tetap milik masyarakat Tarakan. Alam di sini nggak bisa dikontrol oleh siapapun, kecuali oleh mereka yang mengerti dan menghargainya. Sekarang, meski zaman sudah berubah, warisan itu tetap ada. Kita nggak cuma mewarisi teknik menangkap kepiting, tapi juga semangat menjaga alam. Jadi setiap kali kita angkat perangkap, ingat aja, kita nggak cuma menangkap kepiting, kita juga menjaga sejarah panjang hubungan manusia dengan sungai ini. Baiklah, kita lanjut ya. Masih ada perangkap lagi yang harus kita angkat. Perangkap berikutnya ini, di sini dulu nelayan bilang tempat favorit kepiting besar. Siapa tahu ada yang bongsor lagi. Tapi sambil nunggu, saya ingat ada satu lagi cerita seru soal budaya zaman sekarang yang mungkin bikin kita merenung sedikit. Kalian pasti tahu, sekarang ini budaya swafoto alias selfie lagi booming, ya. Setiap kali ada tangkapan besar atau hasil memuaskan, pasti langsung foto buat diposting. Nah, kalau zaman dulu, orang-orang enggak punya kamera kayak sekarang. Tapi mereka punya caranya sendiri buat mengabadikan momen. Setiap kali dapat tangkapan besar, mereka enggak sekadar memamerkan hasil tangkapan ke tetangga, tapi mereka membuat cerita atau pantun yang disampaikan dari mulut ke mulut. Bayangin aja kalau sekarang orang bikin status di media sosial, dulu orang bikin status dalam bentuk pantun. Oke, saya tunda dulu ceritanya karena saya sudah sampai. Dan ini dia hasil tangkapan saya hari ini. Gimana, lumayan banyak kan? Oke, kita lanjutkan cerita yang tadi. Misalnya nih, kalau kepiting sudah ditangkap, jangan lupa berbagi nikmat. Siapa tahu besok rezeki melimpah. Yang penting hati selalu dekat. Hahaha, keren. Kan? Jadi kepiting pun bisa jadi inspirasi buat budaya lisan yang kaya di sini. Dan ngomong-ngomong soal budaya modern, kalian tahu nggak? Sekarang banyak anak muda yang mulai kembali tertarik sama budaya laut. Ada yang ikut kursus menyelam, ada yang jadi nelayan modern, pakai teknologi canggih buat nangkap ikan. Tapi yang paling penting, mereka juga mulai belajar lagi cara-cara tradisional menjaga ekosistem. Nah, kita yang lebih tua ini harus bangga karena warisan itu tetap hidup dan relevan. Tapi ingat, jangan cuma sekadar foto ya teman-teman. Foto boleh, tapi jangan lupa tetap jaga alamnya. Soalnya kalau cuma gaya doang, nanti alam yang rusak. Seperti kata anak-anak sekarang, save nature, secure future. Hahaha. Tapi jangan salah, zaman sekarang, meski ada teknologi modern, banyak juga yang masih pakai cara-cara tradisional untuk berburu rezeki di laut ini. Nenek moyang kita memang sudah lebih dulu paham soal sustainability sebelum kata itu jadi tren. Mereka tahu kapan harus berhenti, kapan harus memberi waktu alam untuk pulih. Kalau kita cuma asal ambil, lama-lama ya habis kan? Sama kayak main game. Kalau terus-terusan farming tapi nggak upgrade, ya bakal stuck di level itu-itu aja. Alam juga butuh upgrade, butuh waktu buat tumbuh kembali. Nah, disinilah peran kita. Jadi inilah kita selesai dengan petualangan hari ini di Sungai Tarakan. Dari setiap perangkap yang kita angkat, bukan cuma kepiting yang kita bawa pulang, tapi juga cerita-cerita yang kaya, penuh makna, dan tentunya tawa. Sungai ini nggak cuma jadi sumber kehidupan, tapi juga jadi saksi perjalanan kita sebagai manusia dari zaman penjajahan, budaya lokal, sampai ke modernitas hari ini. Tapi ingat teman-teman, menjaga alam ini bukan tugas satu hari atau satu orang. Seperti jaring yang kita turunkan, semua saling terhubung. Yang kita ambil hari ini akan berdampak pada esok hari. Jadi mari terus menjaga, karena seperti kata pepatah, bumi ini bukan warisan nenek moyang, tapi titipan anak cucu. Sampai jumpa di petualangan berikutnya di tempat yang berbeda dengan cerita yang tak kalah seru. Semoga hari ini nggak cuma bawa hasil tangkapan yang melimpah, tapi juga kesadaran bahwa kita dan alam ini satu. Salam lestari, dan jangan lupa kalau ada kepiting besar yang mau nyapit, lari aja sekencang-kencangnya. Hahaha. Kalau kalian suka dengan perjalanan ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan lonceng notifikasinya. Biar kalian nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Dan kalau ada ide atau cerita lain yang ingin kalian dengar, tinggalkan komentar di bawah. Mari kita terus berbagi cerita, menjaga alam, dan tentunya menikmati tawa bersama. Oke, saya Ganjar. Maksud saya Ahmad. Sampai jumpa di video berikutnya.